kami Tuhan. Biarlah setiap nafas kami, setiap ucapan kami hanya untuk memuji-Mu, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, kami hendak, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian kami, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, biarlah manis Kau dengar Tuhan,
Shalom, berjumpa kembali di renungan pagi kita Rise Up. Bapak Ibu, kita akan belajar dari 2 Tawarik pasal yang kedua, dan saya ingin membaca ayat yang keempat. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Allahku untuk menguduskannya bagi Dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian. Tetap diatur roti sajian dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan kita melihat di sini satu yang sangat menarik, bagaimana Salomo punya kerinduan yang luar biasa. Dia pengen membangun istana yang megah, tapi dia tidak melupakan untuk membangun rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, pelajaran pertama hari ini adalah Anda boleh membangun karir, boleh membangun kekayaan, boleh membangun nama besar, Anda boleh membangun prestasi atau promosi, tapi ingat, tetap bangun rumah Tuhan. Dan tentunya bisa rumah Tuhan bicara tentang di mana kita beribadah, gerakan cinta rumah Tuhan kita, saudara, tapi juga rumah Tuhan di dalam kehidupan saudara, yaitu tubuh ini adalah bait Allah. Mari bangun rumah Tuhan kita, bangun bait Allah kita dengan penyembahan, dengan pujian, dengan kasih kita kepada Tuhan, sehingga tidak hanya promosi kita besar, kemampuan kita dahsyat, tapi rumah Tuhan dalam hidup kita semakin besar, menjadi tempat yang terbaik untuk Allah tinggal, Roh Kudus turun, dan tuntunan Tuhan terjadi. Yang kedua yang kita pelajari adalah bagaimana Salomo belajar mengikuti tuntunan Tuhan, saudara. Nah, ini menarik sekali. Salomo memang tidak sehebat papanya dengan strategi perang, dengan kemampuan yang dahsyat untuk mengalahkan musuh-musuh, tapi dia mengikuti tuntunan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dia minta hadirat Tuhan turun, dia minta Tuhan akan bersemayam di rumah baru yang dia bangun, dan karena dia tahu kalau Allah hadir, segala perkara dapat ditanggung. Kalau Allah hadir, pertolongan terjadi. Kalau Allah hadir, kekuatan terjadi. Kalau Allah yang hadir, mujizat terjadi. Dan saya berdoa hari ini, hadirkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Minta tuntunan Tuhan, karena kita tidak mengerti apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Kita tidak tahu siapa yang melawan kita, kita tidak tahu siapa yang mengganggu jalan kita, kita nggak tahu siapa teman yang mungkin tanpa sadar menyebarkan aib kehidupan kita. Tapi kita tahu kalau Allah yang menuntun kita, ada kemenangan, ada pertolongan, ada kasih setia Tuhan. Hari ini saya ingin berdoa buat setiap saudara untuk tetap setia kepada Tuhan. Mari bangun rumah Allah dengan saudara, bait Allah yang kita punya. Tapi lebih dari itu, mintalah tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga seluruh perjalanan kita dibuat berhasil. Dan karena kita dituntun oleh Tuhan, kita menjadi serupa seperti Kristus yang menyerahkan hidup kepada Tuhan sebagai persembahan hidup dan mengerjakan kehendak Bapa. Tuhan urapi semua sahabat-sahabat yang hari ini menikmati renungan pagi Rise Up, dibangkitkan, dikuatkan, dan rumah Tuhan dalam kehidupannya semakin diperkuat, semakin mengokohkan otot iman mereka, dan membuat mereka bertahan dalam segala sesuatu karena tuntunan Tuhan sedang turun dan terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih buat pagi hari ini. Berkat Tuhan dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 2 Tawarikh 2. Persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandur untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus, dengan pesan, "Perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku Daud, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan, Allahku, untuk menguduskannya bagi Dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian. Tetap diatur roti sajian dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan, Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi Dia? Sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Dia. Dan siapakah aku ini? Sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi Dia,
kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Maka sekarang, kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kirmizi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran, untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem, yang telah ditunjuk ayahku Daud. Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan mentakjubkan. Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon kuberikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat dan minyak 20.000 bat, sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu. Dan Huram, Raja negeri Tirus, mengirim surat balasan kepada Salomo, yang berbunyi, karena Tuhan mengasihi umatnya, Ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka. Lalu Huram melanjutkan, terpujilah Tuhan, Allah orang Israel, yang menjadikan langit dan bumi, karena Ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli, yang penuh pengertian, yakni Huram-Abi, anak seorang perempuan dari Bani Dan, sedang ayahnya orang Tirus. Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus dan kain kirmizi, dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan oleh ahli-ahli ayahmu, tuanku Daud. Baiklah, sekarang tuanku kirim kepada hamba-hamba tuanku gandum dan jelai, minyak dan anggur yang telah tuanku sebutkan itu. Dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon sebanyak engkau perlukan dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yafo. Dan engkau dapat mengangkutnya ke Yerusalem. Lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki yang ada di negeri Israel sama seperti yang pernah dilakukan Daud, ayahnya. Maka terdapatlah 153.600 orang. Dan dari antara mereka, 70.000 orang dijadikannya kuli, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandur yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja.